Sunday adik-adik, ketemu lagi di dalam ibadah online kita. Sudah memasuki di bulan Januari. Siapa di sini yang belum pernah datang ke ibadah onsite-nya Life Kid? Coba angkat tangannya, Cici mau lihat. Wah, masih ada nih. Ayo diingatkan kembali ya. Mulai di Januari ini, buat adik-adik yang belum pernah datang ke ibadah onsite-nya Life Kid, Cici undang ya untuk kalian bisa hadir di dalam ibadah onsite Life Kid. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Semuanya mari satukan hati di dalam doa. Teman-teman, sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini. Berkati Cici Koko yang akan membawakan firman-Mu agar kami bisa lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik siap semuanya untuk memuji Tuhan? Semuanya bangkit berdiri ya. Cici minta nggak ada yang malas-malas lagi. Yang masih duduk, ayo bangkit berdiri. Kita sama-sama mengangkat satu pujian I love you Jesus sama-sama. Kita mau serukan bahwa saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh sama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi. Deep down in my heart. Yeay. Wah, kita semua mengasihi Tuhan pastinya ya. Tapi bukan cuma diucapkan saja, perlu untuk dilakukan. Dengan tindakan kita mengasihi Tuhan, bagaimana caranya? Iya, misalnya kita bisa rajin beribadah, kita menghormati orang tua kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang kita lanjut lagi ya adik-adik ya, masih semangat ya semuanya untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian bareng teman-teman kalian dari New Life Kid nih. Kita mau nyanyi lagu Tinggi Dalam Besar. Kasih Yesus tinggi, sangat tinggi.
Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Cici mau adik-adik sepanjang di tahun yang baru ini 2025 tambah semangat ya untuk mencintai Tuhan, tambah semangat untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang setia sama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kalian, sungguh-sungguh boleh duduk, tapi hati dan pikiran kalian tetap terfokus sama Tuhan ya. Kita mau menyembah Tuhan hari ini sama-sama. Kita angkat satu pujian tuntunku. Yang ubahkan hatiku.
kami saat ini mau siapkan hati sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kebenaran yang disampaikan oleh Cici atau Koko Sekolah Minggu. Kami percaya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati setiap firman Tuhan yang disampaikan dan hati kami semua, kami buka lebar-lebar buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi saksi Kristus. Ya, ada seorang anak yang bernama Stephen. Anak ini dia adalah seorang anak laki-laki yang umurnya sekitar 10 tahun gitu ya. Di sini siapa yang umurnya 10 tahun? Itu sama dengan Stephen ya. Nah, Stephen ini adalah seorang anak yang rajin sekolah minggu. Setiap minggu dia dengan bersemangat dia pergi ke Life Kids. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya sampai mendengar, tetapi Stephen juga mengingat-ingat, menghafal, dan bahkan dia melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya apa sih firman Tuhan yang didengar oleh Stephen? Dan pasti ini juga kalian pernah dengar. Contohnya, kasihilah musuhmu. Terus apa lagi firman Tuhan yang sering kalian dengar? Misalnya lagi, ada 10 perintah Allah. Salah satunya apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung pahatan dan menyembahnya. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan banyak lagi. Nah, Stephen menaruh firman yang dia dengar setiap minggu di Life Kids di dalam hatinya. Dan dia mencoba tiap-tiap hari untuk mempraktekkan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Suatu hari Stephen sakit. Dan makin hari, seminggu, 2 minggu kemudian, sebulan, 2 bulan kemudian, dan seterusnya. Makin lama, sakitnya Stephen ini makin parah. Mama dan papanya Stephen sudah membawa Stephen ke banyak dokter. Dari satu dokter ke dokter yang lain, ke dokter yang lain lagi, ke dokter yang lain lagi. Sampai ada begitu banyak uang papa dan mamanya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan Stephen ini. Tetapi pada akhirnya dokter bilang, Bapak, Ibu, Stephen sudah tidak bisa sembuh. Sakitnya sudah sangat parah dan tidak bisa disembuhkan. Wah, gimana kalau kalian jadi Stephen? Gimana kalau kalian jadi mama dan papanya Stephen? Pasti sangat sedih sekali. Stephen juga sedih. Dia punya penyakit yang ternyata tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan dokter. Mama papanya juga sedih. Mamahnya nangis setiap hari. Mereka sudah berdoa, mereka sudah pergi ke dokter, tetapi tidak kunjung sembuh. Kemudian ada teman mamanya Stephen. Teman mamanya ini bukan orang percaya. Teman mamanya Stephen ini tidak
mengenal Tuhan Yesus. Kemudian bahkan teman mamanya Stephen ini, dia percaya dengan dukun, dengan paranormal. Kemudian dia bilang sama mamanya Stephen, Stephen, lebih baik dibawa ke dukun. Ke dukun, nanti saya anterin ke dukun. Saya sudah ketemu dukun yang hebat. Dia bisa nyembuhin semua penyakit. Ayo, kita bawa Stephen ke sana, ke dukun itu. Kita minta kesembuhan dari dukun itu. Wah, mamanya Stephen mulai tergoda. Kemudian mama dan mamanya Stephen bilang ke papa dan ke Stephen. Pada saat mamanya itu sampai di rumahnya, kemudian dia bilang ke Stephen dan ke papanya Stephen, "Pa, Stephen, teman mama punya kenalan dukun yang bisa ngobatin penyakit kamu. Yuk, kita pergi ke sana supaya kamu sembuh." Kemudian, gimana kalau kalian jadi Stephen? Stephen kemudian bilang sama mamanya, "Mama, aku dengar di sekolah minggu, aku baca firman Tuhan. Kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh pergi ke dukun. Kita tidak boleh percaya dengan dukun atau paranormal. Karena kekuasaan mereka bukan berasal dari Allah, tetapi kuasa dukun itu berasal dari si iblis, si setan, berasal dari roh-roh jahat. Dan itu akan mendukakan hati Allah, akan membuat Allah menjadi sedih." Mama, Stephen pernah baca di dalam Imamat 19 ayat 31. "Janganlah kamu berpaling kepada arwah-arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka." Firman Tuhan mengatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Kemudian papanya memegang tangan mamanya dan juga pegang tangan Stephen. Papa bilang, "Ma, benar Stephen bilang, kita tidak boleh pergi ke dukun, Ma. Karena sumber pertolongan kita hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan kita, menciptakan seisi dunia ini. Kita adalah milik Allah. Karena itu, kalau kita mau minta sesuatu, termasuk minta kesembuhan Stephen, kita harus minta kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Mama, jangan khawatir. Yuk kita berdoa supaya Tuhan Yesus menyembuhkan Stephen, supaya Tuhan Yesus memberikan mujizat buat Stephen. Walaupun dokter bilang penyakit Stephen sudah tidak bisa diobatin, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang mau menyembuhkan dan mau memberikan mujizat buat Stephen. Dan sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita,
kita mau tetap punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau tetap mengucap syukur dan bilang bahwa Tuhan Yesus baik. Kemudian Stephen memeluk papa dan mamanya. Dan Stephen bilang, apapun yang terjadi di dalam hidup Stephen, baik itu Tuhan Yesus menjawab doa Stephen ataupun tidak, tapi Stephen mau menaruh iman percaya Stephen hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta alam semesta. Nah, adik-adik, demikianlah kisah dari Stephen. Kita bisa melihat bagaimana iman percaya Stephen yang begitu kuat, yang luar biasa. Di tengah kesulitan dia menghadapi sakit penyakitnya, tetapi Stephen punya iman yang luar biasa. Dan bahkan dia memproklamirkan bahwa Tuhan Yesus saja sumber pertolongannya. Ya adik-adik, demikian juga di dalam kehidupan adik-adik. Hanya Tuhan Yesus sumber pertolongan bagi adik-adik dan juga bagi Cilala. Amin adik-adik. Mau adik-adik beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus hanya satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Ya, sekarang kita mau ayat hafalan. Halo teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 6. Kita ulangi sekali lagi ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 6. Kita hafalkan dan simpan dalam hati kita ya. Kita berdoa, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar Tuhan firman-Mu, di mana Stephen Tuhan boleh memiliki iman percaya yang teguh kepada Engkau. Dan dia boleh menjadi saksi-Mu bagi orang tuanya juga. Dan terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah penolong kami di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami menghadapi hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa Engkaulah penolong dalam hidup kami. Haleluya, amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Aku juga mau mengajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Adik-adik, Cici Koko di sini mengajak adik-adik untuk bisa ikut join di dalam ibadah onsite Live Kids kita pada jam-jam yang sudah ada, dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Live Kids gak cuma diadakan di GSJA Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan jam 5 sore, tetapi juga diadakan di The Center, Sentul City di jam 8 pagi pada hari Minggu, dan juga di Gedung C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini.
Nah, untuk sistem presensi di 3 tempat ibadah onsite Love Kids masih menggunakan kartu absen ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk membawa kartu absennya setiap minggu dan jangan lupa di tap di mesin yang sudah disediakan. Paling penting jangan sampai kartunya hilang ya. Nah, buat adik-adik yang belum memiliki kartu absen, jangan lupa untuk menghubungi guru Live Kids kalian saat ibadah onsite. Kerajinan juga akan dihitung berdasarkan data yang masuk pada saat adik-adik ibadah onsite di Live Kids sesuai dengan data yang ada pada mesin presensi. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa datang di dalam ibadah onsite Live Kids, adik-adik juga tetap bisa mengikuti ibadah online di jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk selalu mengikuti update atau berita yang dikirimkan di grup WA Live Kids dan juga di media sosial Live Kids agar kalian tidak ketinggalan info. See you semuanya, dadah!